Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali ya bertatap muka secara daring pada pertemuan pada pagi hari ini. Jadi selamat pagi anak-anakku semuanya, ya mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Bagi kalian yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan kalian cepat sembuh. Selawat beriring salam, marilah ya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita berada pada zaman yang penuh dengan kemajuan ya pada saat ini. Anak-anakku semuanya, pada kali hari ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran ya dengan judul menelaah struktur dan bahasa fabel. Ya, itu terdapat pada poin C. Poin C pada buku cetak ya. Pada buku cetak kalian bisa lihat halaman 209. Poin C menelaah struktur dan bahasa fabel. Pada pembelajaran daring sebelumnya Bapak juga sudah pernah share sebuah video dan lengkap juga dengan pembahasannya. Ya, kalian juga bisa membuka itu ya. Namun mungkin kemarin itu Bapak tidak Bapak tidak ulas, tidak Bapak sampaikan secara langsung. Jadi pada hari ini Bapak akan kupas lagi, Bapak akan jelaskan lagi kepada kalian semuanya, dan mohon video ini jangan kalian skip, mohon kalian tonton sampai selesai ya, sampai selesai. Yang berikutnya ya, sebelum Bapak kupas materi pada kali ini, ada beberapa hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan ya tugas-tugas ya, terkait dengan tugas-tugas Anda semuanya yang belum menyelesaikan, Anda semua yang belum menyelesaikan ya, mau nggak mau ya kalian harus menuntaskan atau kalian kerjakan di rumah mumpung masih ada waktu kalian untuk di rumah untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi jika kalian tidak tidak tahu tugasnya apa, kalian boleh ya bertanya langsung dengan petugas rekap nilai kalian ya, itu tugas tanggal berapa, itu tugas siapa. Kalian bisa tanya ya. Bapak yakin petugas rekapnya itu tugas-tugasnya semuanya lengkap. Jadi pembelajaran pada kali ini ya, Bapak harap sekali lagi ya kalian pahami, kalian dengarkan dengan baik. Jangan hanya kalian melihat separuh dari video ini atau hanya melihat bagian akhir yang terdapat di dalamnya ada tugas gitu ya. Jadi coba didengarkan dari awal. Oke, baiklah, yang pertama ya. Jadi struktur fabel itu yang pertama ya, yang pertama itu adalah orientasi ya, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu artinya bagian perkenalan dari sebuah cerita. Ya, bisa saja itu di dalam cerita itu penulis memperkenalkan atau menceritakan bagian dari fisiknya ya, bentuknya, apakah juga itu berkaitan dengan pakaiannya ya. Terus di bagian orientasi ini tidak terjadi konflik ya, tidak ada pertikaian ya. Pak Topik itu kalau kita baca sebuah cerita itu bakal seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Kita bawakan pada sebuah cerita kancil ya, kancil dan buaya. Karena kancil dan buaya ini juga pernah kemarin Bapak udah bahas di kelas yang lain ya.
Pada dengarkan ya, pada siang hari yang cerah, kancil ya berjalan-jalan di tengah hutan. Lalu karena kecapean dia tertidur, dia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Tiba-tiba ya pada tiba-tiba eh, hari hujan. Ya tiba-tiba hari hujan. Lalu Kancil dikagetkan ya dengan air hujan yang jatuh menimpa tubuhnya. Lalu ia terbangun. Ya, lalu ia terbangun dan berusaha untuk melindungi tubuhnya yang kecil dari pohon yang rindang tadi. Nah, itu artinya itu masih bagian orientasi ya. Jadi tidak langsung membahas kepada persoalan-persoalan atau konflik-konflik. Jadi itu belum, masih menceritakan bagian-bagian awalnya. Jadi kalau kita simpulkan ya pada bagian awal cerita ini, Kancil itu ya melakukan sebuah perjalanan ya di tengah hutan ya, terus dia beristirahat di sebuah pohon yang rindang. Nah, itu artinya adalah bagian orientasi. Terus yang berikutnya apalagi, yaitu komplikasi. Ya, komplikasi sebenarnya sebelum komplikasi ini ya muncul dulu sebuah masalah. Jadi komplikasi sebenarnya ya, konflik dan komplikasi. Jadi yang ketiga itu komplikasi, yang kedua itu adalah konflik. Seperti apa itu konflik? Konflik itu maksudnya adalah munculnya masalah ya, munculnya sebuah masalah di dalam sebuah cerita. Nah, kalau kita hubungkan pada cerita Kancil tadi, itu masalahnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ketika Kancil berlindung dari sebuah pohon yang rindang, ya Kancil lalu kehausan dan dia menuruni hutan tersebut menuju sebuah rawa. Ya, menuju sebuah rawa. Lalu ia melihat ke kiri dan ke kanan ya, karena ia tahu sekali rawa tersebut banyak hewan-hewan buas seperti buaya. Ada buaya di dalam rawa tersebut. Nah, itu Itu ya sudah pertanda muncul masalah ya. Ketika Kancil ya ingin menjilati minum air di rawa tersebut, ia dikagetkan oleh ya buaya. Dia kagetkan oleh buaya yang menyerangnya ya, yang berusaha untuk memakan atau menyerangnya dari permukaan air. Namun karena Kancil ini tubuhnya kecil, lincah, dia bisa menghindar dan berlari menjauhi buaya. Nah, itu namanya apa? Itu masih konflik. Ya, terus apalagi ya komplikasi. Komplikasi seperti apa? Buaya memburu si Kancil hingga ke tengah hutan. Ya, lalu buaya tiba-tiba terperosok ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam ya, dan dia kesakitan dan meminta tolong. Itu artinya apa ya? Pada saat buaya tersebut memburu Kancil ya, itu artinya ada sebuah persoalan yang amat besar, yaitu komplikasi karena si Kancil diburu untuk dimakan. Itu artinya adalah komplikasi. Jadi ada konflik, ada komplikasi. Terus yang berikutnya apalagi, kalian bisa lihat di buku cerita kalian itu ada resolusi. Apa itu resolusi? Itu bagian yang berisi pemecahan masalah. Biasanya resolusi ini berada ya sebelum akhir dari sebuah cerita ya. Pemecahan masalahnya seperti apa? Nah, di sini si buaya berteriak minta tolong ya, tolong ya Kancil, tolong selamatkan aku ya. Itu artinya ada sebuah pertanda ya kalau buaya ini ya ke dari
dia ingin menyelamatkan dirinya. Jadi bagaimana cara ia menyelamatkan dirinya? Ia berusaha meminta tolong kepada si kancil untuk menyelamatkan tubuhnya. Ya. Lalu si kancil mendekati buaya, ya. Aku takut nanti kau akan memakanku. Tidak kancil, tolong kancil. Aku hampir kehabisan oksigen di dalam ini. Tolong selamatkan aku, kata si buaya. Ya. Karena kancil ini dia kasihan ya melihat buayanya yang hampir sekarat, lalu dia memanggil hewan-hewan lain yang berada di hutan, lalu mengambil sebuah mengambil sebuah akar yang kuat, lalu mengikatnya di ekornya, lalu menarik buaya itu bersama-sama, dan akhirnya buaya tersebut berhasil dikeluarkan. Nah, itu namanya resolusi ya. Itu pertanda bakal berakhir cerita ini. Nah ya, bagian terakhirnya apa? Koda. Koda itu apa? Ya, bagian terakhir tabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi bagian koda ini bisa saja itu disampaikan secara eksplisit, ya bisa juga tidak disampaikan secara eksplisit. Jadi ada tabel itu dengan koda, ada juga tabel itu tanpa koda. Kalau disampaikan seperti apa ya? Contohnya seperti ini ya. Ketika buaya tadi sudah keluar, dia mengambil napas yang dalam ya. Lalu dia mendekati kancil dan meminta maaf ya, dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan buaya, menyelamatkannya dari kematian ya. Itu bagian akhir dari sebuah cerita, dan dia berjanji tidak akan berbuat jahat lagi dengan hewan-hewan yang lain ya. Mungkin ini akibat dari kejahatannya, lalu ia mendapatkan hukuman, mendapatkan karma ya dari apa yang dia lakukan. Lalu kancil ya mendekatinya ya dan memeluknya. Lalu mereka menjadi sahabat. Nah, itu namanya koda. Jadi ceritanya sangat menarik sekali ya. Aku yakin juga kalian bisa mengerjakan itu. Jadi Bapak pertegas lagi, Bapak simpulkan lagi. Jadi yang harus kalian ingat itu adalah struktur dari tabel ini. Yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua itu konflik, yang ketiga itu komplikasi, yang keempat itu resolusi, yang kelima itu adalah koda. Jadi cukup mudah dipahami ya. Dan kalian bisa lihat di halaman 209 ya, di halaman 209 itu kalian bisa lihat ya, itu ada contohnya juga di situ ya, bagian mana yang bagian orientasi, bagian komplikasi, resolusi dan koda. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, untuk pagi hari ini bagi kalian yang belajar pada pagi hari ini ya silakan nanti kalian ya kerjakan ya beberapa tugas. Yang pertama itu ya, ini bisa kalian lihat di halaman 211 ya. Di halaman 211 ya, itu tugas kalian adalah ya mendiskusikan ya ciri bagian-bagian tabel, diskusikan hal berikut. Jadi kalian itu diminta, yang pertama tugas kalian adalah kalian Bapak minta untuk yang pertama, apa ciri-ciri dari orientasi. Jadi kalian harus cari itu, apa ciri-ciri orientasi. Yang kedua, apa ciri-ciri komplikasi. Yang ketiga, apa ciri resolusi. Yang keempat itu apa ciri koda ya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kalian bisa membaca buku, bisa mencari dari berbagai sumber media cetak maupun media elektronik. Seperti kalian bisa mengunduh di Google ya atau dari buku-buku pelajaran yang lain. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, mungkin untuk pagi hari ini
pagi yang cerah ini ya, cerah alhamdulillah ya. Eh, Mudah-mudahan ya kalian semuanya sudah pada sudah pada mandi, dan subuh kalian sudah pada sholat ya, dan kalian sudah siap untuk mengerjakan ya, menyimak ya materi pembelajaran pada kali ini. Oke, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa kalian like, jangan kalian lupa kalian subscribe ya. Terus kalian juga bisa share di grup-grup kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salam sehat. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak doakan kalian semuanya sehat. Amin ya robbal alamin. Bapak tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.